Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengetahui di dalam kadar amal kebaikan, dan juga karena beliau kita bisa mengenal kepada Allah dan bisa mengetahui tentang hak dan juga yang batil. Lebih-lebih kita mengetahui di dalam kemuliaan di dalam bulan Ramadan, di bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan dari api neraka. Maka dari itu kita seharusnya bagi seseorang yang mengetahui di dalam kadar kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, maka sepantasnya kita seharusnya untuk banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah dan juga berbuat baik sesama muslim, dan tingkatkan di dalam amal kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam bulan Ramadan, lebih-lebih di akhir dari bulan Ramadan, sehingga disebutkan tidaklah ditemukan semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari selain dari bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih semangat. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tambah semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di awakhir bulan Ramadan, 10 awakhir bulan Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang kita memasuki kepada 10 akhir dari bulan Ramadan, maka tingkatkan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setingkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam surganya dan juga di dalam kebaikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta. Ini alam semesta yang disebut dengan ada alam semesta, yaitu adalah siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adalah adanya surga dan juga adanya neraka. Di situ adalah untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan satu-satunya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada yang lainnya. Apabila ada seseorang mengaku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kadzab. Itu adalah perkataan yang bohong. Dia mengatakan sampai kepada Allah tapi tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika masuk awakhir 10 awakhir dari bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan di dalam ketakwaan, di dalam amal baik, dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mau ikut siapa? Kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan di dalam berbuat baik di akhir dari bulan Ramadan? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kadar berapa Allah akan memberikan tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui adanya keistimewaan dari 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai semangat seperti itu. Dikarenakan mengetahui di dalam kadar janji Allah Subhanahu wa taala di akhir dari 10 akhir bulan Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas tidak menyia-nyiakan waktu-waktunya. Begitu juga
Kita sekarang mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lantas kita sebagai umatnya, apakah pantas kita cuma santai-santai begitu saja? Rasul sallallahu alaihi wasallam semangatnya melebihi semangat dari hari-hari yang lain, lantas kita mau santai-santai? Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik dikarenakan di dalamnya itu banyak janji Allah tentang kebaikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tentang Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kata Imam Haddad disebutkan di dalam kitab Nasa'i Diniyahnya, apabila seseorang menututi atau berjumpa dengan Lailatul Qadar sampai 12 kali, maka dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah melebihi dari 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah. Maka beruntunglah bagi seseorang yang mengetahui kadar dari bulan Ramadan tentang keberkahannya, kemudian dia manfaatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya seseorang mengetahui di dalam kadar kemuliaan dari bulan Ramadan, akan tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh ulama, maka celakalah bagi seseorang apabila keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka. Maka dari itu kita janganlah kemudian jadi orang yang celaka, yang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana langkah-langkah kita? Langkah-langkah kita, ya banyaklah kita untuk mengingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ingatnya kita kepada Allah, berzikirnya kita kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah janjikan pahala melebihi dari selain bulan Ramadan, bahkan disebutkan sampai 70 kali lipat tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah sebaik mungkin dan waktu-waktu kita, baik malam dan juga siangnya kita, melainkan kita mempunyai amal baik yang mendatangkan pahala untuk kita. Apabila berbuat satu, maka Allah akan melimpahkan sampai 70 kali. Maka seperti itulah, maka banggalah kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga dari itulah banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'i khair minhu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hadis qudsi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung dari prasangka hambaku. Tergantung dari prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersama orang di saat itu berzikir mengingatku, maka Allah bersamanya. Seperti juga disebutkan di depan, fadhkuruni adzkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, barang siapa yang mengingatku dengan dirinya, maka aku akan mengingatnya dengan dirinya. Yaitu maksudnya mengingat, Allah akan mengingat juga. Jadi tidak mewakili Allah Subhanahu wa taala mengingatnya, tapi Allah sendirilah yang mengingat
mengingatnya. Kemudian wa in dzakarana fi ma la dzakartu fi ma la khaira minhu, barang siapa yang mengingatku di dalam memenuhi dengan mengingatku, maka aku memenuhi dari itu. Maka balasan Allah lebih banyak daripada itu. Apabila kita mengingat kepada Allah dengan cara berkumpulan, maka Allah lebih dari perkumpulan itu mengingatnya. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ini janji Allah Subhanahu wa taala melebihi dari perjuangan kita. Apabila perjuangan kita sedikit, apabila di situ adalah 5, maka Allah melebihi dari 5. Apabila kita mengingat kepada Allah lebih dari 10, maka Allah akan mengingatnya lebih dari 10, dan seterusnya. Janji Allah lebih banyak daripada perjuangan hambanya. Maka dari itu berbanyaklah kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waqala alaihi salam, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana jalis man dzakarani, saya duduk bersama orang yang mengingatku. Jadi duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikisahkan seperti halnya adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Buhdar. Beliau adalah selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika beliau mengirim surat, maka di bawahnya tertanda orang yang duduk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau di sini adalah tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang tidak pernah lupa, maka itu masuk di dalam hadis qudsi ini, ana jalis man dzakarani, saya duduk bersama orang yang mengingatku, yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun saja kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ adalah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbikum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahab wal warak min ayatalku aduwakum fatadribu a'naquhum wa yadribu a'naquhum qalu balagha la dzikrullah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ajarkan kepada kalian kebaikan, bahkan di sini adalah paling baiknya di sisi raja kalian, dan paling tingginya derajat di sisi kalian, dan kebaikannya itu melebihi seperti halnya kita berinfak zahab, seperti kita memberikan lebih baik daripada kita bersedekah zahab, yaitu emas, dan juga lebih baik daripada kita berhadapan dengan musuh kemudian kita bisa menaklukkan musuh. Itu adalah lebih baik dari hal itu semuanya. Jadi kalau di sini adalah pekerjaan ini adalah lebih baik dari semuanya, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada derajat, dan paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sahabat menanyakan, iya ya Rasulullah, siapa yang tidak mau kalau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah zikrullah, yaitu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah melebihi kepada segalanya, melebihi kepada semuanya, melebihi di dalam derajat-derajat yang tinggi, melebihi kita menaklukkan musuh, melebihi daripada kita bersedekah dengan menggunakan emas. Ini adalah juga paling baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah dengan cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mudahnya kita mengingat kepada Allah. Sekarang orang-orang sesuatu yang tidak mendapatkan pahala justru itu merepotkan kepada dirinya, seperti halnya kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yaitu adalah dengan bernyanyi-nyanyi yang tidak ada manfaatnya.
Ya. Betapa sulitnya kita harus menghafal nyanyian dan sebagainya. Padahal kita cuma mengingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka janji Allah sudah besar. Maka kita gunakan sebaik mungkin di dalam waktu-waktu kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali dzikri samrat wa nataij yajiduha min wadibi alaihi biwasfil adab wal hudur wa aqallu ayajidu fihi min hilawatu dzikri ma yastahqiru fi jambi kulla ma ya'rifu min al-ladati dunyawiyah wal malahi. Maka buah hasil dari zikir yaitu dengan cara kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dan juga dengan adab dan juga menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak di situ adalah yang kita dapatkan di dalam, paling sedikitnya yang kita dapatkan di dalam zikir, maka kita merasakan ladzat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bisa mengalahkan keladzatan ini adalah tentang keladzatan duniawi. Itu paling sedikitnya mendapatkan keladzatan. Maka di saat ada seseorang kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam zikirnya, maka jangan salahkan di dalam zikir, akan tetapi salahkan di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dia berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati mereka. Jadi makanya kalau ada seseorang kemudian dia berzikir kemudian tidak mendapatkan ketenangan, maka jangan salahkan dalam zikirnya, tapi salahkan kepada dirinya. Barangkali hatinya kurang bersih, maka bersihkan lagi, terus menerus dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah di sini adalah tidak kadzab. Janji Allah di sini adalah benar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man asdiqu minallah haditha. Apakah ada yang lebih benar daripada Allah perkataan? Maka tidak ada. Dalam Al-Qur'an itu semuanya hak, dan kita adalah seorang yang iman kepada Allah, pasti meyakini setiap sesuatu yang keluarnya dari Al-Qur'an itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah di sini menjanjikan walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa mengingat kepada Allah itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Kemudian di sini bisa dikalahkan zikirnya, kemudian keladzatan dunia itu bisa dirasakan lebih daripada keladzatan berzikir. Wah, ini berarti belum mendapatkan di dalam buah zikir. Karena mendapatkan buah zikir itu paling tidak maka kita nikmatnya keladzatan di dalam berzikir melebihi kita keladzatan kepada dunia. Kemudian wa a'laha ayyafna bil madhkur anidh-dzakir wa amma siwah. Sedangkan paling tingginya orang itu mendapatkan buah dari zikir, maka dia mencapai magom fana. Dia adalah mencapai magom fana di saat mereka berzikir, zikirnya yang diingat tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah. Bayangkan orang kalau sudah mencapai fana seperti ini, maka tidak ada sesuatu yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita mendapatkan sedikit ladzat, mendapatkan Allah memberikan mahabbah
kepada seseorang sedikit saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menghilangkan pandangan kita terhadap dunia. Maka dulu di zamannya Nabi Musa, Nabi Musa itu pernah lewat kepada satu kebun, dan di situ terdapat seseorang yang lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah puluhan tahun berada di situ bermunajat kepada Allah, hanya ingin mendapatkan satu darrah dalam mahabbah. Satu darrah mahabbah. Darrah ini yang disebut dengan darrah kalau nanti kita melihat, kalau ada lubang kemudian ada sinar matahari, kemudian di situ terdapat debu-debu yang berterbangan, ya, maka itu disebut dengan darrah. Disebut dengan atom. Kalau dalam bahasa kita adalah atom yang berterbangan. Itu adalah darrah. Itu cuma ingin mendapatkan satu darrah seperti itu, mahabbah. Maka di saat Nabi Musa lewat di situ, maka kemudian datang kepada Nabi Musa dan meminta untuk didoakan untuk mendapatkan mahabbah satu darrah. Maka kemudian Nabi Musa di saat itu sholat, kemudian memintakan untuk orang ini, kemudian ditinggal oleh Nabi Musa. Sudah beberapa tahun kemudian Nabi Musa lewat di tempat itu yang sama, maka yang dulu-dulunya Nabi Musa melihat kebun itu yang sangat indah, ya, kemudian setelah lewat di situ maka hilang keindahan itu. Semuanya hancur tumbuh-tumbuhan di situ, dan melihat orang yang didoakan oleh Nabi Musa, dia tidak dengan keadaan tidur, hanya melihat ke langit dan tidak bisa berbicara apapun, hanya pandangan ke langit, dan dia tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati dan tidak hidup. Jadi hanya lihat ke atas. Allah sudah memberikan satu mahabbah, satu darrah mahabbah kepada orang ini sudah seperti itu. Bayangkan. Itu adalah mahabbah, itu adalah buah di dalam kefanaan, di dalam berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terjadi kepada Imam Faqih Muqaddam, pernah mencapai kepada maqam setingkat ini. Imam Faqih Muqaddam ketika di akhir hayatnya ketika sakit beliau, maka beliau itu tidak makan dan tidak minum. Tidak makan tidak minum itu mencapai sampai 40 hari tidak makan dan tidak minum. Pandangan hanya ke atas. Sampai semua anak-anaknya bingung. Ini tidak makan sudah 40 hari tidak makan beliau. Kemudian dari salah satu anaknya, karena sudah lama tidak makan, kemudian dikasih minum dengan satu sendok minum, maka setelah itu beliau wafat. Maka kemudian ada suara dari itu, seandainya engkau tidak dikasih sesuatu apapun yang masuk ke dalam perutnya, maka Imam Faqih Muqaddam maka terus akan hidup sampai sepanjang masa. Karena itu mencapai di dalam maqam fana. Karena sudah ladzatnya bersama Allah, karena mendapatkan di dalam satu darah dalam mahabbah. Dan kemudian bagaimana kemudian seseorang di situ adalah mempunyai bagaimana seseorang kemudian mempunyai sampai satu biji kurma di dalam mahabbah, maka tidak akan pernah mampu seseorang. Maka kita sebenarnya di dalam berzikir ini adalah sebuah meningkatkan kapasitas kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak pernah berzikir kepada Allah, kemudian Allah tampakkan sesuatu yang tidak pernah ditampakkan kepada orang lain, maka mereka tidak akan pernah mampu. Sedangkan mengingat kita kepada Allah itu adalah menambahkan di dalam kapasitas kita untuk mampu di dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Musa ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa setelah itu adalah pingsan Nabi Musa. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kapasitas yang kuat yang Allah berikan kepadanya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita lebih banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat kita untuk mendapatkan waridat
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya semakin sedikit kita, apalagi kita tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang hamba-hamba yang lemah. Kalau sudah menjadi orang hamba yang lemah, maka iman pun menjadi lemah dan akhirnya dia gampang di dalam kekufuran yang bisa hanya menikmati di dalam keladatan duniawi tapi tidak mempunyai keladatan di dalam ukhrawi. Itulah semuanya di dalam berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman qa'adah wa huwa ala taharah fi khalwatin mustaqbil qiblah sakin atraf ras thumma dzakara Allah bi qalbil hadir wa adabul wafir. Maka barang siapa yang sudah siap duduk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya itu adalah ini masalah di dalam adab, yaitu ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara bersuci. Maka jadikanlah yang bersuci dulu, maksudnya di situ adalah kita punya wudu, bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian dia berkhalwah, yaitu adalah menyendiri menghadap kiblat, kemudian menundukkan kepala dan menghadirkan hati, kemudian dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang paling adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat kepada ahli tariqah, orang yang sudah masuk di dalam tariqah-tariqah yang muktabar seperti tariqah Naqsabandi, seperti tariqah Alawiyah dan tariqah-tariqah yang lain, maka mereka mempunyai adab di dalam berzikir. Mereka menghadap kiblat, bahkan kaki kita di situ adalah bersimpu dengan siap dan tidak ada lain tujuan yang dihadirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dikasih dengan zikir-zikir yang tertentu dan juga jumlah-jumlah tertentu. Ra'adik lil dzikri fi qalbi athar zahir fa indama ala dzalika asyraqat alaihi anwarul qurbi wal wankishaf lahu asrarul ghaib. Apabila kita terus-menerus di dalam berzikir, terus-menerus istiqamah di dalam berzikir, maka kita akan bersinar cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membukakan tentang sir-sir yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu rahasia-rahasia karena buah dari zikir. Itu kalau memang betul-betul kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma berzikir hanya zikir-zikir yang tidak ada niatnya, asal-asal zikir, maka kita tidak akan pernah mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Wa afdalu dzikri ma kana bi qalbi wal lisan. Paling utamanya zikir yaitu adalah hati dan juga lisan. Itu dengan secara bersamaan. Ketika mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka kita lisan berzikir, begitu juga hati kita berzikir. Maka itu adalah paling utamanya zikir. Kemudian wa dzikrul qalb ayyakuna hadira fihi makna dzikir alladzi yajra 'ala lisan kat taqdis wa tauhid inda tasbih wa tahlil. Kemudian wa dzikir qalb ayyakuna hadiran fihi makna adzikir. Maka ketika kita berzikir dengan menggunakan zikir hati, maka jadikan di situ adalah dengan cara hadir, yaitu adalah dengan menghadirkan dalam zikir, yaitu adalah dengan menghadirkan makna zikir, sehingga mengalirlah kepada lisan, yaitu tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang tasbih dan juga tahlil, yaitu adalah tentang lafaz la ilaha illallah, atau mengucapkan tentang tasbih subhanallah, atau dengan zikir yang lain. Maka itu adalah paling, kalau kita berzikir dengan hati, maka dengan cara itu mendatangkan di dalam makna zikir. Seperti la ilaha illallah, maka tiada Tuhan selain Allah.
atau dengan tasbih subhanallah, maka di situ adalah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagainya di dalam zikir-zikir yang lain, yaitu adalah dengan cara mendatangkan zikir, yaitu adalah dengan cara mendatangkan makna dari zikir, itu adalah bisa mendatangkan kita kehusyuan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selalu berzikir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita selalu mengingat kepadanya, dan dijadikan kita hamba-hamba yang selalu hamba-hamba yang taat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan di dalam keberkahan dari bulan Ramadan, dan Allah mempertemukan kita kepada Lailatul Qadar dengan keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung, yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin, ya rahman rahim, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.